Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ricardo dari jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Syekh Cirebon, kelas 3D. Dengan NIM 2108-25158. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akad salam. Berikut penjelasannya. Penjelasan yang pertama mengenai pengertian akad salam. Secara bahasa, salam atau salaf bermakna menyegerakan modal dan mengemudikan barang. Jadi, jual beli salam merupakan jual beli pesanan, yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barang diserahkan di kemudian hari dengan waktu tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak. Penjelasan selanjutnya mengenai dasar hukum dari akad salam. Dalam Islam, kejelasan dalam memberikan landasan hukum dituntut untuk lebih jelas. Maka dari itu, Islam melampirkan dasar hukum mengenai kebolehan dalam melakukan akad salam. Dasar hukum yang pertama yaitu dalam Al-Quran, pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Karena catatan itu lebih memelihara jumlah barang dan masa pembayarannya, serta lebih tegas bagi orang yang menyaksikannya, Abu Sulaiman Al-Murtishi berkata kepada murid-muridnya, "Tahukah kalian tentang seseorang yang teraniaya yang berdoa kepada Tuhannya, tetapi doanya tidak dikabulkan?" Kemudian mereka menjawab, "Mengapa bisa demikian?" Abu Sulaiman pun berkata, "Dia adalah seorang lelaki yang menjual suatu barang untuk waktu tertentu, tetapi ia tidak memakai saksi dan tidak pula mencatatnya. Ketika tiba masa pembayarannya, ternyata si pembeli mengingkarinya. Lalu ia berdoa kepada Tuhannya, tetapi doanya tidak dikabulkan. Demikian itu karena dia telah berbuat durhaka kepada Tuhannya." Dasar hukum yang kedua, yaitu terdapat dalam hadis. Dalam hadis, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah datang ke Madinah, di mana penduduknya melakukan salaf atau salam dalam buah-buahan untuk jangka waktu 1, 2, dan 3 tahun. Lalu beliau berkata, "Barang siapa yang melakukan salaf atau salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan jangka waktu tertentu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut, dapat diartikan bahwa setiap akad dalam transaksi hendaknya dibahas dan diterangkan dengan jelas terlebih dahulu agar dapat dijadikan patokan sebagai perjanjian dalam melakukan transaksi. Dasar hukum yang ketiga adalah ijma atau kesepakatan para ulama. Kesepakatan ulama atau ijma akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Munzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan, ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan. Maka, jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan atau jual beli salam. Penjelasan yang selanjutnya mengenai syarat-syarat akad salam. Yang pertama, uangnya hendaklah dibayar di tempat akad. Berarti, pembayaran dilakukan terlebih dahulu, secara kontan atau tunai. Yang kedua, barangnya menjadi hutang bagi si penjual. Yang ketiga, barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti, pada waktu yang telah dijanjikan, barang tersebut harus sudah ada. Yang keempat, barang tersebut hendaknya jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran, ataupun bilangannya menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu. Yang kelima, diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas, sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak, baik pihak si penjual maupun pihak si pembeli. Begitu juga macamnya, harus juga disebutkan. Dan yang terakhir, disebutkan tempat menerimanya. Kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut, akad salam harus terus, berarti tidak ada khiyar syarat. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai rukun akad salam. Rukun akad salam ada 5. Yang pertama, yaitu muslim atau pembeli. Pembeli adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
Yang kedua adalah muslam ilaih atau penjual. Penjual adalah pihak yang memasok barang pesanan. Yang ketiga, modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga atau saman. Yang keempat, muslan fi'ih. Muslan fi'ih adalah barang yang diperjualbelikan. Dan yang kelima adalah sigat. Sigat adalah ijab kabul. Berakhirnya akad salam. Akad salam akan berakhir apabila yang pertama, barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Yang kedua, barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Yang ketiga, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad. Yang keempat, barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad, tetapi pembeli menerimanya. Dan yang terakhir, barang telah diterima. Pembahasan yang selanjutnya mengenai fatwa jual beli salam. Ketentuan Fatwa DSN MUI nomor 05/DSN MUI/IV/2000 menetapkan 6 hal. Hal yang pertama mengenai ketentuan pembayaran. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Pembayaran dilakukan saat kontrak disepakati atau in advance. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk ibra atau pembebasan utang. Hal yang kedua mengenai ketentuan barang. Barang harus jelas ciri-cirinya atau spesifikasi dan dapat diakui sebagai utang. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterimanya atau qobod. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Hal yang ketiga mengenai ketentuan tentang salam paralel. Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dan tidak berkaitan dengan akad yang pertama. Hal yang keempat mengenai penyerahan barang. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan kesepakatan pada saat akad. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga sebagai ganti kualitas yang lebih baik tersebut. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, pembeli mempunyai pilihan untuk menolak atau menerimanya. Apabila pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga atau diskon. Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya muslam ilaih menyerahkan muslam fi'ih yang berbeda dari yang telah disepakati. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari yang telah disepakati, dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan kesepakatan, tidak boleh lebih tinggi ataupun lebih rendah. Dan syarat yang kedua, tidak boleh menuntut tambahan harga. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia tepat pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah, dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan. Pilihan yang pertama yaitu membatalkan kontrak dan meminta kembali uang. Pembatalan kontrak dengan pengembalian uang pembelian, menurut jumhur ulama, dimungkinkan dalam kontrak salam. Pembatalan penuh pengiriman muslam fi'ih dapat dilakukan sebagai ganti pembayaran kembali seluruh modal salam yang telah dibayarkan. Dan pilihan yang kedua yaitu menunggu sampai barang tersedia. Hal yang kelima yaitu pembatalan kontrak. Pada dasarnya, pembatalan salam boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak. Hal yang keenam atau yang terakhir yaitu perselisihan. Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Itu tadi penjelasan mengenai akad salam yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.